Tiga. Rekan-rekan pemuda Ranting Immanuel Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini kita akan beribadah angkatan muda sekalipun masih di rumah kita masing-masing, bahkan juga ada di dalam pos-pos pelayanan. Tetapi untuk itu mari kita siapkan hati dan kita ada dalam ibadah angkatan muda Ranting Immanuel Ternate di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang baik, Allah yang selalu ada dalam seluruh pergumulan kehidupan bahkan kami sebagai orang muda. Di hari ini Tuhan Allah, kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah akan Dikau. Untuk itu ibadah yang kami lakukan sekalipun masih di rumah kami masing-masing, kami dasari itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu Tuhan Allah, di kesempatan hari ini kami juga akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca ini mau ada dalam seluruh hati batin kami dan mampu menjadi perilaku kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-48. Sekali lagi kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-48 di bawah perikop Petrus dan Kornelius. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, panggilan untuk bersaksi adalah salah satu panggilan gereja yang sangat penting. Sebegitu pentingnya sehingga kita semua pun diutus untuk menjadi saksi-saksi hidup yang nyata melalui kata dan perbuatan, agar melalui kehidupan kita, orang lain yang belum percaya kepada Tuhan akan mengaku dan mengikut Tuhan. Tugas kesaksian tentang Yesus Kristus itu sendiri merupakan misi yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia, bukan hanya milik orang tertentu, agama tertentu, budaya atau bangsa tertentu. Misi inilah yang dilakukan dan disampaikan Petrus kepada Kornelius dan keluarga besarnya. Ia menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus yang bukan saja ia percayai, tetapi juga telah ia lihat sendiri, telah dialaminya sendiri dalam hidup dan karya-karya pelayanannya. Dari penuturan Petrus kepada Kornelius dalam bagian bacaan kita hari ini, kita belajar beberapa hal mengenai kepercayaan kepada Yesus Kristus dan panggilan untuk bersaksi. Yang pertama,
Kepercayaan itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, bukan sekadar suatu kepercayaan yang buta. Petrus bersaksi bahwa memang benar-benar terjadi. Yesus yang ia beritakan adalah yang diurapi oleh Roh Kudus, berjalan dan melayani, berbuat baik dan menyembuhkan orang karena Allah menyertainya. Kedua, kepercayaan kepada Yesus Kristus mempunyai dukungan kuat dari orang-orang yang juga menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Pada gilirannya, saksi-saksi yang setia ini meneruskan segala sesuatu yang mereka lihat berkaitan dengan Yesus Kristus kepada orang lain yang mereka layani. Seperti halnya Petrus dan teman-temannya yang menjadi saksi dari semua perbuatan dan pelayanan Yesus dalam hidupnya. Ketiga, respon setiap orang terhadap Yesus Kristus yang diberitakan itu memberi dampak pada statusnya di hadapan Allah. Jika mereka percaya pada pemberitaan tersebut, maka mereka dibaptis. Sebagai tanda mereka pun telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, seperti Paulus, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain. Namun sebelum kita diutus menjadi saksinya, maka pertama-tama sebagai pemuda, kita sendiri pun harus mengalami dan melihat serta percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hanya karena kasih dan kemurahannya kita diselamatkan dari dosa dan memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Ini menjadi dasar untuk kita bersaksi melalui kata dan perbuatan tiap hari dalam hidup. Kita melihat bahwa masih banyak orang, termasuk orang muda yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Mungkin kita pandai merangkai kata, mungkin kita pandai merangkai kata saat bersaksi di depan orang, tetapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadikan hidup kita benar-benar sebagai saksi. Sebab menjadi saksi sekali lagi bukan dengan perkataan semata, tapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat dan mengalami Kristus itu nyata melalui kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita selaras, tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Seorang saksi pastinya akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidupnya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, jika hidup kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan bersaksi. Karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Itulah sebabnya menjadi saksi bukanlah hal yang mudah, butuh pengorbanan dan kerendahan hati. Sebab pasti ada banyak tantangan dan masalah yang siap menghalangi panggilan kesaksian kita. Namun itu semua tidak boleh membuat kita lemah dan kehilangan kemauan untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup. Kita semua sebagai pemuda telah dipanggil dan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan tentang Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan kita. Sebab itu, tugas ini akan mampu kita lakukan jika kita selalu meminta topangan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Rohnya itulah yang akan menuntun kita sebagai pribadi dan gereja seutuhnya untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati di hadapan Tuhan dan kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami imani sebagai pencipta dan Tuhan juga yang kami imani sebagai penyelamat, bahkan Tuhan yang kami imani sebagai Roh Kudus yang terus membaharui seluruh kehidupan kami, terkhususnya kami sebagai pemuda gereja. Di hari ini Tuhan Allah, di rumah kami masing-masing, bahkan juga pos-pos pelayanan, kami datang untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah Tuhan kasih bagi seluruh kehidupan kami para pemuda. Tetapi lebih dari itu Tuhan Allah, kami juga ingin jujur bahwa sebagai pemuda, sebagai manusia, kami tidak pernah luput dari segala salah dan dosa. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat yang melawan titah dan kehendak-Mu. Karena kami percaya, sekalipun dosa kami semerah kermisi, Tuhan akan memutihkannya seputih salju. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami sebagai pemuda, dengan kehidupan kami di rumah kami masing-masing, dengan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan suci kuduskan seluruh kehidupan kami, agar segala yang kami minta di hari ini Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi seluruh kehidupan para pemuda, angkatan muda, ranting, Immanuel Ternate ini, dalam seluruh kehidupan anak-anak muda ini, dengan segala pergumulan mereka, dengan segala permintaan mereka, dengan segala harapan mereka, bahkan doa mereka, kiranya Tuhan Allah kami Allah yang hidup, kiranya Tuhan berkenan mendengar setiap doa yang mereka sampaikan kepadamu, lalu Tuhan menjawab seturut kehendak dalam segala yang mereka pintakan kepadamu Tuhan, bagi seluruh kehidupan masa depan mereka, bagi pekerjaan-pekerjaan mereka, bagi pendidikan-pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Allah kami Allah yang hidup, Sang Penyelamat kami, kiranya Tuhan mau menuntun mereka dalam segala yang mereka lakoni sebagai orang-orang muda di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan, dalam segala yang mereka pintakan bersama dengan keluarga mereka, bahkan juga kepada orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, menguatkan, memampukan kehidupan orang tua mereka dimanapun mereka berada, bahkan yang bersama-sama dengan para pemuda ini, bahkan juga yang ada di tempat-tempat mereka masing-masing. Dalam seluruh pergumulan pemuda gereja Immanuel Ternate ini Tuhan, kiranya Tuhan Allah berkenan bersama-sama dengan kepengurusan mereka dalam segala pergumulan mereka untuk memajukan ranting ini, untuk mengokohkan ranting ini menjadi saksi Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah Ternate ini. Kiranya Tuhan berkenan hikmat, bijaksanai mereka dalam seluruh kehidupan mereka, agar mereka tetap setia, agar mereka tetap menjadi pengurus yang bijaksana, agar mereka menjadi pengurus yang berhikmat dalam segala tanggung jawab mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami pun turut mendoakan seluruh kehidupan, seluruh anggota ranting dengan segala yang mereka harapkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kami sebagai kepala gerakan kami, kiranya tetap menjaga, melindungi, menguatkan mereka untuk tetap setia sekalipun di masa-masa pandemik ini. Kami masih tetap melakukan ibadah-ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tetapi lebih dari itu Tuhan Allah, kami percaya Tuhan akan mengajarkan kami tentang bagaimana kesetiaan kami untuk tetap
bersaksi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami pun sebagai pemuda Tuhan, kami mendoakan seluruh kehidupan tenaga medis, pemerintah, bahkan semua orang Tuhan yang menjadi bagian untuk mencegah pandemi COVID-19 yang terjadi di seantero dunia, bahkan terkhususnya kami di Ternate ini. Kami hanya meminta kepadamu segala yang adalah kehendak Tuhan ini, kiranya Tuhan berkenan menjaga, melindungi kami dari segala yang terjadi. Jadikan kami untuk tetap bersyukur dengan semua yang telah Tuhan kehendaki ini. Bahkan juga Tuhan Allah, di kesempatan hari ini kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Semoga itu bisa menguatkan pelayanan ini, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami percaya bahwa setiap dari kami adalah hidup-hidup kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah pergumulan kami sebagai Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate ini. Kami pun berdoa dalam seluruh pergumulan kami Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan pelayan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan seluruh kehidupan mereka, dengan segala yang mereka perjuangkan untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah masa pandemik ini. Kiranya Tuhan berkenan tetap memberikan kesehatan, tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kemampuan, kelayakan dalam seluruh kehidupan mereka untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kota Ternate ini. Lalu Tuhan Allah, ini seluruh kehidupan kami, ini seluruh pergumulan kami, ini segala permintaan kami, setiap kami di rumah kami masing-masing, dengan seluruh doa-doa mereka, kiranya Tuhan berkenan, sendengkan telingamu, dan sahuti segala yang mereka harapkan, doakan bagimu. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat yang melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu Tuhan, ibadah kami akan berakhir, tetapi tugas pengutusan kami tidak sampai di sini. Untuk itu kami meminta janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa mau tinggal menyertai rekan-rekan pemuda ini, mau tinggal seutuhnya menyertai seluruh kehidupan pengurus ranting dengan seluruh pergumulan kerja program-program mereka hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.